Selamat sore sobat muda sekalian. Kembali berjumpa. Semoga sobat muda dalam kondisi tentram, aman, dijauhkan dari gangguan setan dan roh jahat lainnya. Hari ini kita kembali dengan pembahasan yang tidak menarik sih. Bukan juga mau menjadi seorang guru. Hanya sekedar mau membagikan informasi. Sore ini kita mau belajar bersama membuat sekam bakar dari kulit padi. Sekam bakar ini memang dianjurkan ya kalau kita suka menanam dalam media polybag seperti ini. Oke, sudah tersedia sekam padi yang belum dibakar atau kulit padi yang belum dibakar. Nanti ikuti terus ya prosesnya. Oke, di sini sudah tersedia 2 karung kulit padi atau sekam padi mentah. Nah, seperti ini bentuknya. Ini saya beli ya. Saya beli di, kalau teman-teman tahu, tempatnya di sekitar Lingkar Luar ada tempat penggilingan padi. Nah, di situ kita bisa beli dengan harga yang murah. Sekarung ini, sekarung yang seukuran begini, harganya 5.000 rupiah. 5.000 rupiah. Jadi kita sore ini kita coba untuk bakar 1 karung sekam mentah ini. Oke. Sebenarnya mudah. Yang kita butuhkan untuk membuat sekam bakar ini yaitu pertama sekam, yang kedua ini dapat dilihat. Ini namanya kawat apa ya? Kawat ayak ya, kawat ayak. Ya, panjangnya sekitar 80 cm ya. Nah, dilipat, dibuat dalam bentuk lingkaran terus diikat. Ini sebagai cerobong. Sebenarnya kalau tempat-tempat tertentu yang tidak punya atau teman-teman tidak punya kawat ayak di rumah, teman-teman bisa pakai seng kemudian dipaku, dilubangi. Nah, tapi kalau mau gampang ya pakai ini. Nah, yang pertama-tama cerobong ini diletakkan tegak berdiri seperti ini, oke. Nanti kemudian tumpukan sekam mentahnya nanti siram di sekeliling atau ditumpuk sampai dengan setengah dari tinggi cerobong ini. Oke, jadi maksudnya begini. Setelah cerobongnya ditaruh di tengah, sekelilingnya ditumpuk dengan sekam mentah. Nah, modelnya seperti ini. Oke, nanti kemudian lewat cerobong ini kita bisa masukkan kertas, nah, untuk bisa membakar atau menyalakan. Oke ya, oke, dibakar begini ya. Kalau dia sudah menyala, nanti kita butuh waktu sekitar, dengan ukuran sekarung ini kita butuh waktu sekitar 2-3 jam sampai dengan terbakar sempurna. Yang harus diingat adalah kita sedang membuat sekam bakar. Jadi dia hanya terbakar 50% atau terbakar tidak sempurna. Kalau terbakar 100% atau terbakar sempurna, maka dia akan berubah menjadi abu. Kita tidak mengharapkan bentuknya menjadi abu tapi menjadi sekam. Jadi kenapa kita harus menggunakan sekam bakar untuk media tanam? Terlebih kalau media tanam kita ditempatkan dalam polybag, karena sekam bakar itu memiliki unsur karbon yang baik, yang tinggi. Yang kedua, dia memiliki fungsi sebagai porositas. Apa itu porositas? Agar sirkulasi air dan oksigen dan juga unsur hara yang ada dalam media tanam itu bisa terserap sempurna oleh akar tanaman. Saya temukan jika di polybag kita tidak tambahkan dengan sekam padi bakar, maka
media tanam cenderung menjadi lebih keras. Nah, kalau dia keras, kemampuan akar untuk menyebar itu terbatas dan cenderung tanaman menjadi kerdil. Nah, sekarang dia sudah mulai terbakar ya. Orang bilang api kok gubuk ini yang ini nih. Nah, jadi dia gubuk pelan-pelan, nanti butuh 2-3 jam baru dia akan menjadi sekam bakar ya. Jadi sekarang pukul 17.15 ya. Jadi sebentar pukul 18.15 atau 19.30 baru diperkirakan bisa selesai proses pembakaran ini. Oke. Di sini juga saya sudah ada contoh sekam yang sudah saya bakar kemarin, saya bisa tunjukkan. Oke, di sini ada sekam bakar yang sudah saya bakar kemarin ya. Jadi yang kita harapkan dari proses tadi adalah terbentuknya sekam seperti ini. Jadi dia model kulit padinya masih terbentuk, dia tidak menjadi abu, tapi masih terbentuk seperti kulit padi atau sekam. Dari sekam ini kemudian nanti kita campurkan dengan media tanam yang lain, misalnya misalnya kompos atau pupuk buatan atau pupuk organik lainnya. Jika kita tidak punya akses terhadap sekam padi, kita bisa pakai bahan lain, misalnya kokopit. Kokopit itu seperti serbuk kelapa. Jadi itu sabuk kelapa, kulit kelapa yang dihaluskan. Atau bisa juga dipakai serbuk bekas gergajian kayu. Semua itu bisa dipakai. Tapi yang paling bagus ya sekam ini, karena dia memiliki pori-pori yang cukup baik. Kemudian dia punya ukurannya ini juga bagus, tidak terlalu besar seperti serbuk gergaji, dan mudah untuk diproses menjadi sekam bakar. Oke, prosesnya sampai di sini dulu. Nanti setelah 2-3 jam kemudian kita lanjutkan lagi tutorial sederhana ini ya. Ayo sobat muda, semangat bertani. Walaupun di halaman rumah yang sempit, paling tidak kita sudah bisa memanfaatkan halaman rumah, membuat halaman rumah menjadi lebih hijau. Kemudian bisa menghasilkan sayur-sayuran, tomat, kangkung, sawi. Tidak harus dibeli di pasar, dan lebih baik kalau kita menanam dengan cara yang organik. Tentu kita di HB ini banyak kotoran babi. Saya pakai kotoran babi di sini. Nah, untuk media tanam berupa kompos atau dari kotoran babi nanti kita bahas di session yang berbeda ya. Oke, sampai jumpa.